Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Istara Fresia Kesatria Agung dengan NPM E1J024104 dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Uswatun Nurjana, Magister Pertanian. Saya dari program studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Saya di sini akan membahas proyek metode morfologi tahun 2025 tentang tomat atau Solanum icopersicum dengan familia Solanaceae. Yang pertama ada morfologi akar. Kita akan membahas tentang bagian-bagian akar. Bagian-bagian akar pada tomat yaitu leher akar, ujung akar, batang akar, cabang-cabang akar, dan tudung akar. Fungsi akar yaitu sebagai penopang berdirinya tanaman. Sistem perakaran tomat yaitu akar tunggang karena memiliki lembaga tumbuh yang terus-menerus menjadi akar pokok yang bercabang menjadi akar yang lebih kecil. Bentuk akar tunggang yaitu pedang karena pangkalnya besar meruncing ke ujung dengan serabut-serabut akar sebagai percabangan. Sifat dan tugas khusus akar. Warna tidak hijau, melainkan keputih-putihan atau kekuning-kuningan, tidak berbuku-buku dan beruas. Bentuknya meruncing sebagai penopang berdirinya tanaman, dapat menyerap air serta unsur hara yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Yang kedua, morfologi batang. Bagian-bagian batang pada tomat yaitu batang utama dan batang cabang. Fungsi batang pada tomat. Batang tomat berfungsi sebagai penyangga tanaman, pengangkut nutrisi dan air dari akar ke bagian-bagian lain tanaman, dan sebagai tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Merupakan tumbuhan berbatang, karena sejatinya tidak ada tumbuhan yang tidak memiliki batang. D. Batang tomat jelas berbatang basah karena batangnya lunak dan berair. Bentuk batang tomat. Tomat memiliki bentuk batang segi 4 hingga bulat. Permukaan batang tomat yaitu kasar. Arah tumbuh batang tomat yaitu tumbuh ke atas atau tegak lurus. Percabangan pada tomat yaitu simpodia. Sifat cabang tomat yaitu sirung panjang. Arah tumbuh cabang tomat condong ke atas. Menurut umurnya, tomat termasuk tumbuhan semusim. Percabangan batang pada tomat. Tomat memiliki sistem percabangan simpodia. Batang utama seringkali terhenti pertumbuhannya atau kalah cepat dengan cabang faktor dominasi. Cabang tomat bisa tumbuh lebih cepat dan besar daripada batang utama, sehingga menjadi bagian yang dominan pada tanaman-tanaman. Yang ketiga, morfologi daun. Bagian-bagian daun tomat yaitu lamina atau helaian daun dan tangkai daun. Fungsi daun tomat yaitu sebagai tempat fotosintesis, penyerapan cahaya, dan penyimpanan cadangan makanan. Fungsi bagian-bagian daun tomat. Helaian daun berfungsi sebagai tempat untuk fotosintesis, tangkai daun berfungsi untuk menghubungkan daun dengan batang dan mentransfer nutrisi dari batang ke daun. Daun tomat termasuk daun tidak lengkap karena hanya memiliki tangkai dan helaian daun saja. Bentuk daun tomat yaitu lancet karena memiliki panjang 3,5 cm dan lebar 1,5 cm saja. Faktor identifikasi daun. Pangkal daun tumpul karena kedua tepi daun melebar ke kanan dan ke kiri ibu tulang, kurang dari 90 derajat. Tulang daun menyirip karena susunan tulang daun yang keluar dari ibu tulang dan kanan kiri sejajar membentuk menyerupai sirip ikan. Tepi daun tomat berlekuk, dalamnya bertoreh kurang dari setengah panjangnya tulang-tulang
yang terdapat di kanan kirinya. Daging daun tipis lunak karena apabila diremas daun tomat terasa lunak dan mudah hancur. Warna daun tomat memiliki warna hijau karena pigmen klorofil yang terdapat pada kloroplas. Permukaan daun tomat kasar karena terdapat bulu-bulu halus yang menutupi permukaan daun. Yang keempat ada morfologi bunga. Bagian-bagian bunga tomat yaitu tangkai daun, dasar bunga, ovarium, putik, kelopak, benang sari, dan juga mahkota bunga. Fungsi bunga yaitu sebagai alat reproduksi dan perhiasan tumbuhan. Bunga tomat termasuk bunga lengkap karena memiliki benang sari dan putik. Bunga tomat termasuk bunga sempurna karena benang sari dan putik berada di tempat yang sama. Bunga tomat termasuk bunga majemuk karena terdapat beberapa bunga dalam satu tandan. Tomat merupakan tumbuhan berumah satu. Perantara penyerbukan bunga tomat dapat secara alami atau dibantu penyerbukannya oleh kumbang, serangga lain, dan juga dengan perantara manusia dengan cara menggoyangkan batang secara perlahan. Letak periantum pada reseptakulum bunga tomat yaitu terletak pada sekitar pangkal bunga, terdiri dari dua yaitu mahkota bunga dan kelopak bunga. Yang kelima ada morfologi buah. Bagian-bagian buah tomat yaitu daun-daun kelopak, tangkai buah, kulit, daging, dan biji buah. Buah tomat termasuk buah sejati karena terbentuk dari bakal buah. Bunga yang ikut tumbuh membentuk buah yaitu ovarium. Buah sejati tunggal karena terbentuk dari bunga dan satu bakal buah. Tomat merupakan buah sejati tunggal dengan tipe berry atau buah buni. Morfologi biji. Biji tomat terdiri dari kulit biji, tali pusar, dan inti biji atau isi biji. Daun lembaga pada biji tomat memiliki 2 daun lembaga yang akan berkembang menjadi sistem akar tanaman ketika biji berkecambah. Tipe berkecambahan pada biji tomat yaitu epigel, di mana kotiledon terangkat ke permukaan tanah saat biji berkecambah. Morfologi organa metamorfa dan aksesoria. Tomat memiliki organa metamorfa yaitu kuncup bunga yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Organa aksesoria. Tomat juga memiliki organa aksesoria yaitu bulu-bulu halus yang menyelubungi batang dan daun tomat. Bulu ini berfungsi untuk mengurangi penguapan dan mendukung efisiensi fotosintesis. Manfaat dan kegunaan tomat. Buah tomat memiliki banyak manfaat, yaitu meningkatkan kesehatan jantung, mencegah kanker, meningkatkan kesehatan mata, meningkatkan kesehatan kulit, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, meningkatkan kesehatan otak, mencegah diabetes, meningkatkan kesehatan tulang, kesehatan gigi, dan kesehatan sistem pencernaan pada tubuh. Baiklah, cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.